Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari saya mengajak kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu landasan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah selama ini dalam masa-masa pandemi ketika kita harus beribadah secara online? Apakah kita sungguh-sungguh datang untuk menyembah Allah Tritunggal itu? Apakah kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita untuk datang, menyembah dan bersyukur kepadanya? Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian, datang bersyukurlah. Datang bersyukurlah. Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami datang kepadamu. Kami bersyukur kepada Engkau dan memuji-muji kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bersyukur Bapa, sekalipun sampai hari ini pandemi COVID-19 belum usai, tapi kami bersyukur selalu ada kasih Tuhan, selalu ada berkat yang cukup bagi kehidupan kami, berkeluarga, bergereja dan bermasyarakat. Terima kasih Tuhan, kini kami umat-Mu datang menyembah Engkau. Kami rindu apa yang kami lakukan saat ini. Pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Dan hidup kami ini sungguh-sungguh kami hanya mau persembahkan untuk kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita bersyukur selalu ada kesempatan untuk datang dengan jujur, mengaku dosa dan memohon pengampunan daripadanya. Kita bersyukur Dia memiliki anugerah yang terlalu limpah untuk saya dan saudara yang berdosa ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Pujian anugerahnya limpah.
Juru selamatku, Tuhan Yesus ku dapatkan. Meski derita menimpaku, anugerahnya tak terhingga. Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, yang menghapuskan dosaku. Anugerahnya limpah, Dia cariku yang berdosa, meskipun ku tak patutlah. Acapku langgar hukumnya, harusnya ku binasalah. Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, yang menghapuskan dosaku. Anugerahnya limpah. Mari saudara, saya mengajak kita sama-sama berdiri. Di hadapan Tuhan kita akan mengaku dosa kita. Tak mampu sandar diriku, pertolongannya ku handal. Darah anak domba Allah membasuhku sampai kudus. Anugerahnya limpah, Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, Dia menghapuskan dosaku. Anugerahnya limpah. dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Firman Tuhan dari Markus 11 ayat 25 mengantar kita untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mengaku dosa dan meminta pengampunan Tuhan. Mari jemaat Tuhan secara pribadi kita mengambil waktu sejenak. Jujurlah di hadapan Tuhan. Akuilah segala kegagalan kita untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya sebagai anak-anak-Nya. Lalu mohonlah pengampunan karena anugerah-Nya limpah untuk saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, ini kami anak-anak-Mu. Kami menghampiri kekudusan-Mu. Kami memberanikan diri kami yang hina dan kotor karena dosa. Karena kami percaya anugerah-Mu limpah untuk kami. Kasih-Mu tidak berkesudahan kepada kami. Engkau menerima kami. Engkau mendengarkan pengakuan kami. Kegagalan kami untuk hidup di jalan Tuhan. Kegagalan kami untuk bersaksi, menceritakan tentang kasih Allah
menceritakan tentang limpahnya anugerah di dalam Kristus. Kami takut, kami malu. Tuhan, ampuni dosa kami. Kami terlalu egois dengan anugerah keselamatan yang sudah kami terima. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau yang menerima kami, yang mengampuni dosa kami. Tuntun hidup kami Bapa, supaya hari demi hari kami semakin hidup untuk Tuhan, bersaksi bagi Tuhan, menceritakan kasih Tuhan. Jangan biarkan kehidupan kami Tuhan, ketika berbicara, ketika mengambil keputusan, ketika kami berkata-kata, Tuhan seringkali membuat Engkau sakit. Seringkali menyakiti hati sesama kami. Ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saudara, kita telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Mari kita dengan penuh keberanian untuk terus mengikrarkan kepada dunia ini iman kita kepada Dia. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Biarlah setiap orang dari hati dengan mulut kita mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur hari ini kita kembali akan diisi bejana rohani kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Kita mau katakan rahmat Yesus yang sangat indah itu, yang sudah menghapus dosa kita dan yang membuat kita untuk terus hidup bagi Dia saja. Rahmat Yesus yang indah. Yesus yang indah, hapuskan dosaku, tak dapat kulukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggungnya
pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Hari ini tema kita adalah cabang yang dicangkokkan, meneruskan apa yang sudah dikhotbahkan minggu yang lalu, diambil dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 17 sampai 24. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari pada pagi hari ini kita berdoa meminta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena segala kebaikan yang Engkau berikan dan Engkau nyatakan kepada kami. Walaupun kami tidak selalu melihat dan menyadarinya, tapi kami tahu Tuhan, bahwa sesungguhnya tangan kuasa-Mu selalu menyertai kami. Kebaikan demi kebaikan kami terima dalam hidup kami daripada Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur setelah beberapa bulan melewati pandemi ini, kami boleh melihat bahwa tangan kuasa Tuhan selalu menopang kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, pada pagi hari ini, Engkau memberkati setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Pimpinlah pikiran-pikiran dan perasaan kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan memahami apa yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bahan kita di dalam Roma 11 ayat 17 sampai 24. Namun sebelum membaca bagian ini, saya akan menceritakan sebuah kisah terlebih dahulu, yaitu tentang seorang yang bernama Muhammad Ali, petinju terbesar di dalam sejarah. Nah, suatu hari dia bepergian dengan naik pesawat. Nah, ketika di dalam perjalanan, tiba-tiba pesawat yang ditumpanginya itu mengalami gangguan cuaca, sehingga pesawat itu mengalami turbulence atau goncangan. Nah, saudara, dengan cepat pilot menginstruksikan kepada seluruh penumpang untuk cepat-cepat memasang sabuk pengaman supaya mereka bisa terkendali kondisinya pada waktu itu. Dan semua penumpang mematuhi perintah pilot tersebut, kecuali Muhammad Ali. Nah, pramugari kemudian mendatangi Muhammad Ali dan berkata kepadanya supaya dia segera memasang sabuk pengaman. Namun saudara, Muhammad Ali berkata dengan suara keras, "Superman tidak membutuhkan sabuk pengaman." Nah, tanpa berpikir lama, pramugari itu berkata, "Betul, tapi Superman juga tidak membutuhkan pesawat terbang." Nah, saudara sekalian, kita semua mengenal apa itu kesombongan. Dan salah satu kesombongan yang sangat berbahaya adalah kesombongan rohani. Pernahkah saudara mendengar kisah tentang seorang pendeta yang mengatakan bahwa ia akan berkhotbah tentang kerendahan hati, namun menunggu orang banyak datang, baru kemudian dia mengkhotbahkannya. Nah, spiritual pride atau kesombongan rohani ini adalah musuh berbahaya yang tersembunyi yang dihadapi oleh semua orang beragama. Nah, di dalam Alkitab, orang Farisi adalah salah satu contoh yang menggambarkan kondisi kesombongan rohani ini. Mereka menganggap dirinya lebih baik, lebih rohani, karena pengetahuan agama dan praktek religiusitasnya, mereka menganggap diri lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain, apalagi dengan orang-orang non-Yahudi. Nah, untuk mengkonfrontasi sikap itu, Tuhan Yesus pernah memberikan gambaran tentang seorang Farisi dan orang berdosa yang datang berdoa ke bait Allah, di mana di dalam doanya orang Farisi itu berdoa dengan bersyukur, karena dia bukan seperti orang berdosa yang datang berdoa di bait Allah itu. Namun, saudara-saudara mungkin pernah mendengar seorang guru sekolah minggu berkata kepada murid-muridnya, "Anak-anak, mari kita berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita tidak seperti orang Farisi itu." Bukankah sikap itu sama saja dengan orang Farisi itu, saudara? Nah, hari ini kita akan merenungkan bersama-sama tentang apa yang ditulis oleh Paulus tentang cabang yang dicangkokkan itu. Bagian pasal 11 ayat 17 sampai 24, namun kita hanya akan membaca ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20 saja. Mari kita membaca bagian ini. "Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah."
Nah saudara sekalian, mari kita lihat latar belakang tulisan Paulus tentang cabang yang dicangkokkan ini. Kemungkinan besar ada orang-orang yang menginformasikan kepada Paulus tentang adanya perselisihan antara orang Kristen yang berlatar belakang non-Yahudi dengan orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, termasuk juga dengan orang-orang Yahudi yang belum percaya. Perselisihan ini menjadi benih munculnya perpecahan di dalam gereja. Nah, untuk menjawab situasi yang terjadi tersebut, Paulus memberikan metafora tentang tunas zaitun liar untuk menggambarkan bangsa-bangsa bukan Yahudi, ayat yang ke-13, di mana mereka itu disebut sebagai tunas zaitun liar yang telah dicangkokkan kepada umat Allah agar mereka bisa mendapat bagian dalam akar pohon zaitun itu. Nah saudara, tunas zaitun liar ini bisa bertumbuh, bisa menghasilkan kehidupan dan mendapat makanan karena telah dicangkokkan ke pohon zaitun itu. Nah setidaknya ada 3 kali Paulus memberikan peringatan ayat 18, ayat 20, ayat 25 kepada orang-orang non-Yahudi yang sudah menjadi Kristen itu. Supaya mereka jangan bermegah, jangan memandang rendah orang-orang Yahudi yang tidak percaya itu. Yang Paulus sebut sebagai cabang-cabang yang telah patah. Mereka harus sadar bahwa mereka, yaitu orang-orang bukan Yahudi, mereka lah yang dicangkokkan ke pohon Israel itu. Dan karena memiliki iman seperti Abraham lah, mereka juga menerima janji-janji itu. Itu disebutkan di ayat 9, 6 sampai ayat yang ke-7. Jadi saudara, jangan memandang rendah orang Yahudi. Engkau tidak lebih baik, jangan sombong. Karena bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Pasal 11 ayat 18. Jadi Paulus mau mengatakan bahwa jangan berpikir bahwa kamu lebih layak dari orang-orang Yahudi. Karena Allah saja tidak menyayangkan cabang-cabang asli. Karena kebebalan hati dan ketidakpercayaan mereka sehingga cabang liar itu bisa dicangkokkan melalui iman kepada Kristus. Nah saudara, Paulus mengatakan bahwa respons kita sebagai cabang liar yang dicangkokkan itu, seperti yang disebutkan di ayat yang ke-20. Jangan sombong, tetapi takutlah. Jika Allah tidak segan menolak orang Israel yang adalah cabang yang asli, Ia pasti tidak akan segan menolak kita yang adalah cabang yang dicangkokkan, jikalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam iman kita. Nah tentu hal ini tidak bicara tentang keselamatan kita bisa hilang ya saudara. Karena kita tahu bahwa keselamatan kita itu dijamin oleh Allah dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangan Bapa. Yohanes 10 ayat 29. Namun di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12, Paulus berbicara tentang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Work out your salvation. Bukan melakukan sesuatu untuk diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan, maka Paulus mengatakan hiduplah, giatlah, bertumbuhlah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Jangan berpuas diri dan sombong. Peliharalah keselamatan itu dengan setia. Nah saudara, secara logis saat kita menerima sebuah pemberian dan kita tahu bahwa itu adalah sebuah pemberian yang generous ya, yang diberikan oleh seseorang kepada kita tanpa kita melakukan sesuatu untuknya, maka seharusnya seumur hidup kita menghargai pemberian itu dan tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang layak kita terima dan sombongkan, bukan? Tapi mengapa saudara? Di dalam bagian ini kita melihat orang-orang non-Yahudi yang menerima pemberian, yang menerima anugerah keselamatan itu mereka menjadi sombong. Mengapa kita menjadi sombong dengan anugerah keselamatan yang jelas-jelas adalah pemberian Allah bagi kita? Mengapa kita sombong dalam hal kerohanian kita? Apa yang kita sombongkan sementara sesungguhnya semua yang kita terima itu adalah pemberian Allah semata-mata kepada kita? Mengapa Paulus sampai memberikan peringatan keras di dalam bagian ini? Nah saudara, kesombongan adalah kanker spiritual yang menggerogoti kehidupan kita. Merusak hubungan kita dengan sesama, merusak persahabatan, merusak komunitas. Nah, meskipun kita sudah percaya kepada Kristus, tidak ada jaminan kita bisa bebas terhadap dosa ini. Dan tidak ada hasrat alamiah yang lebih sukar untuk ditaklukkan daripada kesombongan ini.
Sifat ini bisa kita samarkan, kita bisa lawan, kita bisa kekang dengan setengah hati, namun ia akan tetap hidup, saudara. Bahkan ketika kita mengira telah berhasil mengalahkannya, mungkin saat itu kita sedang menyombongkan kerendahan hatian kita. Jadi satu-satunya cara untuk mengalahkannya tentunya adalah melalui latihan kerendahan hati. Di mana kita harus terus-menerus belajar untuk memahami hidup ini dan segala sesuatu yang kita miliki itu adalah anugerah daripada Allah semata. Nah, kesombongan itu akan muncul ketika kita lupa siapa diri kita. Kesombongan akan muncul ketika kita lupa bahwa dalam hal keselamatan hanya karena anugerah dari Allah lah, maka kita bisa beroleh belas kasihannya. Tidak ada sesuatu yang baik dalam diri kita yang membuat kita layak di hadapan Allah. Nah, bicara soal anugerah ini, saudara, menurut saya Philip Yancey adalah salah seorang penulis yang sangat baik mengisahkan tentang apa artinya anugerah atau kasih karunia itu. Nah, minggu lalu di dalam khotbahnya Limuse sudah menjelaskan tentang konsep anugerah itu ya. Nah, Philip Yancey, saudara, dia pernah mengisahkan tentang kasih karunia itu dengan sebuah kisah tentang seorang gelandangan. Dan saya akan menceritakan kepada kita kembali di pagi hari ini. Yancey bercerita, saudara, bahwa di sebuah daerah pinggiran timur kota Manhattan, itu ada seorang gelandangan yang tinggal di dekat pasar ikan. Nah, tiap hari dia mencium bau anyir, bangkai, dan jeroan ikan, dan truk-truk yang bising tiap hari lalu lalang mengangkut ikan di pasar itu. Nah, di pelabuhan dekat pasar itu, di situ dia tinggal, saudara. Dan di situ tidak ada seorang pun yang peduli kepada seorang pria kotor yang tidur di dermaga dan tinggal di belakang pembuangan sampah itu. Nah, saudara, suatu pagi ketika para pekerja melemparkan belut dan ikan pada truk-truk sambil mereka saling berteriak, gelandangan itu bangun dan dia mengaduk-ngaduk tong sampah mencari makanan. Nah, sepagi mungkin dia akan melakukan itu karena hal itu akan memungkinkannya untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Kalau dia beruntung, dia bisa mendapatkan roti utuh, kadang-kadang dapat kentang goreng, dapat pizza yang baru digigit sedikit, dan dia kemudian akan makan sekenyangnya dan selebihnya dia akan memasukkannya di dalam kantong kertas coklat yang dia punyai. Nah, botol-botol dan kaleng ia tumpuk di dalam kantong plastik di kereta dorongnya yang sudah berkarat itu. Nah, saudara, ketika dia sedang di dalam perjalanan, dia melihat dan kemudian memungut barang-barang bekas. Ia melihat ada sebuah tiket dari lotre minggu lalu yang tergeletak di atas setumpuk selada yang sudah layu. Ia hampir membiarkannya, tapi kemudian dia memutuskan untuk memungut dan memasukkan itu ke dalam sakunya. Nah, saudara, tengah hari, kemudian ketika dia sadar bahwa dia punya tiket lotre itu, dia teringat bahwa dia mau lihat angka yang ada di kertas itu. Dan dia kemudian mencocokkannya itu di sebuah kotak kaca yang ada tidak terlalu jauh dari tempatnya. Saudara, waktu dia memperhatikan akan angka di kertas itu dengan yang ada di kotak kaca itu, 3 angka sama. Angka keempat, angka kelima, ketujuh, semuanya sama, saudara. Kemudian dia berkata, tidak mungkin. Kejadian seperti ini tidak mungkin terjadi padanya. Seorang gelandangan tidak mungkin memenangkan New York Lottery pada waktu itu. Tapi itu benar, saudara. Dengan cepat dia pergi menghubungi bagian orang yang menangani lotre itu. Dan ketika sedikit lebih sore dia sudah berada di depan lampu-lampu silo televisi. Dan beberapa media yang terkenal meliput dia. Dia diwawancara, saudara. Nah, seorang gelandangan dengan wajah yang kotor, tidak bercukur, dia menerima 243.000 US dollar per tahun selama 20 tahun. 20 tahun, saudara. Kemudian seseorang bertanya padanya, bagaimana perasaan Anda? Dia sejenak berada di tepi tempat itu, kemudian dia tersenyum ya. Dia merasa seperti orang yang tadinya berada di tepi jurang kelaparan, namun dia berhasil selamat. Dan ia mulai menyadari bahwa ia tidak akan pernah merasa lapar lagi. Saudara, itulah kasih karunia. Nah, kita ini adalah seorang gelandangan yang hampir mati kelaparan. Allah dengan kasih-Nya datang untuk menyelamatkan kita. Melepaskan kita dari murka Allah yang menyala-nyala. Dan membawa kita untuk merasakan hidup berkelimpahan di dalam Dia.
Dan kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan tidak menyelamatkan kita, bagaimanakah akhir daripada kehidupan kita ini? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita responi firman Tuhan yang kita sudah dengarkan di pagi hari ini. Mari kita ingat-ingat akan kasih setia Tuhan, anugerahnya yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Amazing Grace. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita juga menyanyikan lagu ini bersama-sama. Pertama sekali di dalam bahasa Inggris dan kemudian di dalam bahasa Indonesia. Amazing Grace, how sweet the sound. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sangat besar anugerahnya. Sangat besar anugerahnya, pembaru hidupku. Dulu sesat, kini pulang buta disembuhkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami orang berdosa diampuni oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah setiap kami meresponi anugerah yang sudah kami terima dari Tuhan itu dengan sikap yang benar, dengan kerendahan hati, dan juga dengan ucapan syukur. Terima kasih karena Engkau mau mati bagi kami di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan. Untuk bulan Oktober kita akan mengadakan kebaktian umum kita secara streaming. Jemaat dapat melihatnya melalui channel YouTube GKY Makassar. Untuk kebaktian doa, Rabu depan kita akan mengadakan kebaktian doa secara live streaming pukul 7:30 malam sampai pukul 8 malam. Mari Bapak Ibu bergabung di dalam kebaktian doa kita melalui channel YouTube GKY Makassar. Tema kita identitas Kristen jujur dalam ucapan, pembicaranya yaitu GI Jenny Samsi. Seminar online, Subbidang PWG bekerjasama dengan Redeemer akan mengadakan seminar dengan tema Kemana Yesus selama 3 hari. Ini topik yang sangat menarik sekali, yaitu setelah Yesus mati dan dikuburkan, itu 3 hari Yesus di dalam kubur, itu kemana Yesus? Itu topik yang perlu kita jawab bersama-sama. Pembicara kita yaitu Samuel Sugiarto, MTH. Ini seorang pembicara yang sangat handal sekali. Kita akan mengadakannya hari Sabtu 17 Oktober 2020 pukul 7:30 malam. Mari bergabung di dalam channel YouTube Redeemer. Untuk perayaan HUT Komisi Anak, dalam rangka perayaan HUT Komisi Anak yang ke-27, kami mengundang jemaat untuk mendukung perayaan HUT Komisi Anak ini dengan mendoakan dan mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah online HUT ke-27 Komisi Anak yang akan diadakan pada hari Minggu 18 Oktober pukul 10 pagi. Temanya yaitu Walk with God di channel YouTube GKY Makassar. Untuk berita IPK, Bapak Ibu kami sangat memohon dukungan jemaat untuk mendaftarkan anak-anaknya bersekolah di IPK. IPK adalah bagian dari GKY. Karena itu IPK sebenarnya adalah milik kita bersama.
Karena itu kami mengajak untuk kita bersama-sama mendukung sekolah IPK dengan mendaftarkan anak-anak kita masuk ke sekolah IPK. Dan disediakan potongan uangan sumbangan sampai 50% bagi unit TK. Jadi Bapak Ibu yang memasukkan anak-anak ke TK akan mendapatkan potongan 50% dan akan mendapat kemudahan cicilan melalui BCA kredit selama 3-6 bulan dengan bunga 0%. Ini sangat memudahkan sekali buat kita sekalian. Untuk jemaat-jemaat yang ada kesulitan pembayaran uang sumbangan atau yang lainnya, dapat menghubungi gereja atau saya sendiri, Pendeta Budionoli, atau dapat menghubungi IPK atau GI Sayogya. Untuk berita duka cita, telah pulang ke rumah Bapak di surga, Ibu Misem, 85 tahun pada hari Jumat 2 Oktober 2020. Almarhumah adalah ibunda dari Bapak Trubus. Jenazah Ibu Misem telah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 di Randusari, Semarang, Jawa Tengah. Saya mewakili hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKY Makassar mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga Bapak Trubus. Tuhan senantiasa memberi penghiburan kepada keluarga yang berduka. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Saya percaya setiap kita sangat diberkati dan mari kita mengambil tekad untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia sepanjang hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari ada kesempatan kita memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kita memberikan karena sungguh-sungguh bersyukur Allah sudah memberikan dirinya demi menebus saudara dan saya. Kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita memuji nama Tuhan. Limpahlah pialamu. Hidupkah kau hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu. Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan benar atas dirimu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Darahnya Tuhanmu memenuhi piala kosongmu, datanglah kepadanya. Mempersembahkan dirimu di hadirat Tuhanmu, firman-Nya kau kan diberi. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Jemaat Tuhan, saya mengajak kita sama-sama berdiri. Kita katakan bagaikan saluran. Bagaikan saluran berkat Tuhan yang mengalir terus, kasih-Nya tak berubah. Dan Tuhan telah berjanji dengan kuasa Roh Kudus memenuhi pialamu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu dan terima kasih untuk kesempatan di mana kami bisa memberi persembahan kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya bukan hanya dengan persembahan materi kami saja Tuhan, tapi kami juga mempersembahkan hidup kami untuk menjadi berkat bagi dunia ini Tuhan. Di masa-masa yang sulit seperti ini, tolonglah kami, berilah kami anugerah supaya kami bisa menjadi berkat, menjadi terang Injil-Mu Tuhan bagi dunia luar. Terpujilah Engkau, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segala kemuliaan hanya milik Tuhan Yesus Kristus. Doksologi. Puji Allah Bapa,
Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang begitu besar dari Allah Bapa, anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, saat teduh kebaktian kita selesai.